Maka itulah yang ada guru ini tawajuh. Jadi belum tarikat ikut tawajuh. Jadi dalam tawajuh itu beliau merasakan suatu fenomena kerohanian yang luar biasa, suatu getaran yang luar biasa yang nggak pernah dialaminya sebelumnya. Itulah yang dia rasakan. Nah kemudian setelah selesai tawajuh, pendekkan aja cerita, beliau menjumpai nenek guru Syekh Muhammad Hasyim ini bahwa selama tadi beramal tadi ada suatu rasa, ada suatu perjalanan kerohanian yang nggak bisa dia lukiskan dan luar biasa segala macam. Bagaimana itu? Ya guru katanya. Nah, ya. Bagaimana itu? Ya Syekh penjelasannya. Nenek guru tidak ada menjawab pertanyaan itu. Satu aja nenek guru bilang sama nenek guru itu, masuk tarikat. Itu aja itu. Nggak banyak. Masuk tarikat. Nah, kemudian nenek guru, lanjutnya nenek guru pun kembali ke tempat tinggalnya, maka masuk tarikat ayah guru bersama khalifahnya yang ada di kota tersebut. Nah, jadi pada masa itu tahun 47 akhir dan masuk 48. Jadi 48 belum intensif. Hubungan kepada gurunya itu belum intensif dengan situasi politik pada waktu itu. Tidak intensif, ya hanya beramal-beramal sendiri di rumah. Kemudian terjadilah agresi Belanda yang terakhir. Terjadilah agresi Belanda besar-besaran terakhir. Dan juga ayahanda guru ini mengungsilah ke pedalaman. Ya dari pertengahan atau awal tahun 1948 mengungsi ke pedalaman. Di pedalaman itu nggak ada yang dikerjakan lagi karena namanya pun dalam pengungsian agresi. Maka tiap hari lah beliaunya itu aja lah yang beramal. Nah, menurut ceritanya sampai kadang-kadang 5 jam, 6 jam, 7 jam sehari. Nah, itulah pengungsian tadi beramal. Nah, karena beramal sering di situ di satu surau dan numpang di tempat satu orang di sana. Nah, beramal di satu masjid di situ. Tiba-tiba ada sekelompok orang suatu hari ingin suluk di tempat itu karena dilihatnya ayah guru ini selalu beramal, diminta orang ke dia memimpin suluk. Dia pun rasanya nggak tahu sebentar lagi kemana. Ya katanya dipimpinnya suluk toh. Ya pokoknya sok beramal bersama lah seperti suluk, beramal bersama suluk. Setelah habis dipimpinnya suluk itu, para murid-murid ini rupanya ada gurunya. Yaitu seorang syekh juga daerah situ. Yaitu namanya Nenek Syekh Abdul Majid. Dilaporkanlah bahwa ada seseorang yang telah memimpin suluk. Nah, apa kata Nenek Syekh Abdul Majid itu? Panggil dia kemari. Nah, begitu datang Nenek Syekh Abdul Majid itu jumpa sama ayah guru, panggilnya. Nah, diajak Nenek Syekh Abdul Majid itulah ayah guru ini suluk bersama. Jadi di para syekh dulu itu ada satu apa ya? Ada suatu pedoman. Suluk itulah pemisah antara yang hak dan batil. Siapa yang batil itulah akan mental dalam suluk. Suluklah itikaf dan suluk itulah pemisah antara hak dan batil. Jadi nggak tahu apakah ini hak atau batil, tidak. Ya, jadi nenek guru itu mengajak yang guru suluk. Nenek guru yang memimpin di tempat dia. Jadi yang memimpin dia 3 hari setelah suluk itu berjalan, tiba-tiba nenek itu dapat seperti perintah dari dalam dirinya untuk menyerahkan kepemimpinan suluk itu kepada yang suluk. Jadi bilangnya anak lah yang memimpin suluk ini. Kata yang guru, mohon maaf saya nggak tahu, saya masih awam, masih baru. Saya mau menyerahkan katanya. Itulah ini perintah, tapi saya enggak. Jadi terjadilah dialog itu. Sudah sejak 7 hari terakhir ini tidak ada lagi yang memimpin suluk. Antara kita berdua saling suluk menyulukkan. Itulah keluar kata-kata saling suluk menyulukkan. Dan kemudian di akhir suluk itu diberikannya ijazah syekh kepada ayah guru. Itulah ijazah syekh yang pertama, bukan dari gurunya langsung, tapi dari syekh lain, dan itu bisa dalam tarikat itu bisa. Ya, dalam tarikat itu bisa. Jadi mendapatlah ijazah syekh itulah salah satu ijazah itu yang berbunyi ijazah ini diberikan kepada seseorang yang merupakan yang akan membawa tarikat, yang akan dikenal di seluruh dunia, yang akan dikenal banyak orang, guru dari orang cerdik pandai dan orang yang pandai mengobat, dan ditinggikan Allah Subhanahu wa taala derajatnya di dunia dan di akhirat. Sudah setengah 12.
diberikanlah ijazah itu. Nah kemudian lamalah terus di situ apa semua ijazah itu. Pada waktu itu ayah bukanlah seperti yang sekarang seorang jenderal, apa tidak, hanya orang yang sederhana. Materi pun tidak begitu, jadi sudah diberikan itu. Yang menulis ijazah yang itu disuruh gurunya, yang menulis ijazah itu adalah seorang khalifahnya yang saya juga nantinya itu, saya Imam Ramali, dan saya jumpa dengan saya itu ketika dia masih hidup, saya jumpa. Jadi ketika gurunya saya Imam Ramali itu cerita sama saya, ketika guru saya menyuruh tulis ijazah untuk ayah guru dengan isinya seperti itu, saya sendiri sebenarnya agak ragu karena ayah itu orang sangat biasa, bukan jenderal, bukan apa pada waktu itu, hanya sangat biasa. Dan saya sempat menyampaikan kepada guru saya, apa kata-kata yang bapak sampaikan ke guru saya? Ya guru, akhirnya ini gitu kan, ya guru, kata-kata ini apa nggak ketinggian kali ya? Apa kata gue? Tidak, ini memang sudah diperintahkan dari atas, dan saya, kata Nenek Syekh Abdul Majid, telah diberitahu oleh guru saya sebelumnya bahwa suatu hari saya akan memberikan ijazah kepada seseorang yang istimewa. Jadi itu memang apa? Itulah ijazah ulama. Kemudian kita pendekkan aja cerita. Berlanjut tahun 48, kemudian terjadilah Desember 1949, terjadilah penyerahan kedaulatan dari Belanda ke Indonesia. Saya lupa 27 atau 29 Desember itu. Dimulai dengan gerakan serangan umum 1 Maret di Jogja itu 1999. Nggak lama terjadi apa? Konferensi meja bundar, kemudian terjadilah penyerahan kedaulatan. Mulailah situasi terkendali dan aman. Ketika sudah mulai kendali aman, maka ayahanda guru menjumpai gurunya, menceritakanlah segala hal yang sudah dibuatnya. Yang sudah dibuatnya begini. Gurunya tidak mengomentari apapun. Saya sudah suruh begini dan begitu. Satu aja perintahnya, suruh. Dan langsung waktu itu nenek guru Syekh Muhammad Asim mau kasih. Suruh lah. Selama suruh itu ya guru terus saja beramal, dia menunggu aja lah. Dia menunggu, maksudnya teguran apa yang akan datang ini? Teguran apa yang datang nih? Ini agak apa sedikit ya, intermezzo sedikit ya. Kalau ini Buya Iskandar dulu almarhum yang bilang, kalau ini dulu dibuat zaman sekarang udah ditegur BKK ini. Ini Buya Iskandar dulu pernah cerita. Jadi itulah yang terjadi. Ditunggu-tunggu nggak ada teguran dari nenek guru. Pada hari ke-9 diangkatlah ayahanda guru ini langsung sekali suluk langsung petoto. Diangkatlah waktu itu sekali suluk langsung petoto, dan bukan seperti biasa petoto dipanggil nenek guru, diajarkanlah ilmu tarikat ini dari paling bawah sampai sekaligus yang paling tinggi. Itulah dia, ya sekaligus yang paling tinggi diajar. Itulah dia. Itulah dia. Kemudian lanjut cerita tetap 50. Habis itu ada suluk kedua sekali lagi di tahun 1952. Di suluk ketiga diangkatlah beliau menjadi Syekh. Setelah diangkat menjadi Syekh, kemudian kalau nggak salah di akhir 53 makin dikuatkan lagi, ditetapkanlah kesehan daripada ayahanda guru itu di tempat nenek guru, lalu di moyang guru di Ruta Putu. Nah itulah. Dan nenek guru itu berlindung di tahun 1954. Jadi dalam praktek sebenarnya kalau dipikir, ini kita masing-masing lah. Pendek kan ya waktunya. 4 tahun masuk, nenek guru sudah berlindung di 5-4-7 tahun. Tapi 3 tahun pertama hampir jarang jumpa dikarenakan situasi. Hanya 4 tahun intensif terakhirnya. Tapi inilah kalau mau dilihat dari sini, yang bisa diambil dari situ beramal 5-6 jam 7 jam itulah. Walaupun ayahanda guru juga pernah menyampaikan kepada murid-muridnya waktu dia mungkin yang situasi seperti itu sekarang ini sulit kalian dapatkan, ya artinya ya. Karena di zaman dulu televisi tidak ada, habis maghrib itulah kami kerja. Kalau sekarang ini ada televisi, hiburan banyak kali. Sekarang tambah lagi, makin ada lagi, HP makin banyak.
ya. Nah, jadi malam. Jadi kata yang guru, inilah yang saya ingat, udahlah katanya. Memang kalian itu seperti apa? Kalau kalian kerjakan aja 1 jam, insya Allah 2 tahun kalau memang apa, insya Allah akan berbuah. Itulah yang dia pesan. 1 jam aja kalian jaga apa semua itu aja. Memang situasi itu berbeda, jadi dia nggak memaksakan, ya dulu nggak ada. Jadi harus sabar, ya sudah. Itu aja lah per jam, jadi kematangan dalam makrifatullahnya itu, nah itulah dia luar biasa waktu itu ya. Nah, mungkin selain itu memang ada, saya rasa memang ada bakat itu ada juga ya, masalah bakat itu. Jadi itulah yang harusnya kita ambil daripada pelajarannya. Nah kemudian yang kita tahu, yang pertama beramal yang buat kali, yang kedua hormat dan kasih kepada gurunya itu luar biasa. Itu pelajarannya. Jika nampak dan itu terus beliau jaga dengan ziarah ke makam gurunya. Terakhir kali ada juga daripada pengakuan sejarah yang dibaca, di ziarah terakhir nenek guru ke makam moyang guru, di situ nenek guru sudah berpesan kepada ayahanda guru dan para khalifahnya, sepeninggal aku kalian boleh ziarah langsung ke makam moyang guru. Nah itulah saya kira jadi artinya. Jadi itulah yang rasanya sekarang ini, kepada apa kita telah mendapatkan amalan setelah ini, kita amalkanlah terus ya, insya Allah. Ya, kalau saya senantiasa mendoakan ya murid-murid saya, tiga yang paling pasti saya doakan tuh, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, yang mujabir sa'ilin, berikanlah kepada murid-murid saya, murid-muridku, rahmat dan karunia dari sisimu, Rahman dan Rahimu, bukakanlah hijab mereka dan kuatkanlah zikrullah di dalam hati satu hari mereka. Itu aja, itulah kurang-kurang yang saya doakan. Kadang-kadang doa itu saya tambah, ya Allah berikan juga lah kemurahan rezeki kepada murid-murid saya, ketenangan hidup, ketenangan hati, dan segala macam. Karena saya berkeinginan kali, tetap ada rasa di hati saya kepingin murid-murid saya ini mendapatkan kemakmuran dalam selama hidupnya. Amin ya Allah. Itulah rasanya yang tetap siapa. Jadi makin banyak yang beramal atau lagi abang-abang yang udah ini, makin kuat beramalnya atau bahasa saya ya, sebenarnya saudara-saudara saya yang makin banyak yang karomah atau makin banyak yang menang, makin senang saya mendengarnya. Itu bagus itu. Karena memang itulah yang disampaikan oleh Anda. Jadi baiklah, dalam kesempatan ini itulah dia kira-kira yang dapat disampaikan, intinya ziarah dan amaliyah tetaplah kita jaga. Lebih kurang rasanya itu ya, kita siap-siap sudah ini, mungkin syukurlah kita bersama di sini ya. Nah jadi sekali lagi semoga seluruh para ikhwan, para ukti, para akhwat, bapak, ibu, abang-abang, kakak-kakak sekalian, semoga kita semua senantiasa mendapat rahmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rahman dan rahim dan serta kasih sayangnya, mendapatkan taufik hidayah dan mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.